Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Raihan Mulia Sipah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penganggaran perusahaan pada perusahaan dagang, di mana di sini saya mengambil contoh perusahaan dagang dalam bidang ponsel atau pulsa dan kuota. Di sini saya mengambil ponsel dengan nama UMKM atau nama ponsel tersebut yaitu adalah TNG Ponsel, dan pemilik dari ponsel tersebut bernama Alfredo Nasution. Ponsel tersebut telah berdiri pada tahun 2022 sampai sekarang. Lalu nomor telepon pemilik ponsel tersebut adalah 082228393731. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan atau menjelaskan neraca awal perusahaan atau neraca awal ponsel tersebut, di mana ponsel tersebut memiliki harta dengan aset lancar yang berupa kas, di mana kas tersebut sebesar 1 juta rupiah, persediaan barang dagang sebesar 5 juta rupiah, piutang dagang sebesar 500.000, sehingga total aset lancar tersebut 6.500.000. Selanjutnya aset tetap, di mana perusahaan tersebut atau ponsel tersebut memiliki tanah seharga 50 juta, gedung 20 juta, dan mengalami penyusutan sebesar 1.200.000, peralatan sebesar 3.500.000, serta mengalami akumulasi penyusutan sebesar 120.000. Jadi total aset tetap sebesar 72.420.000 dan total aktiva sebesar 78.920.000. Selanjutnya, perusahaan tersebut memiliki utang non modal dengan utang lancar, utang dagang sebesar 1 juta dan modal pemilik sebesar 77.920.000, sehingga total pasifa sebesar 78.920.000. Selanjutnya, setelah memberikan neraca awal perusahaan tadi, di sini saya akan memberikan data mendukung sebesar gaji, yaitu gaji pegawai sebesar 2 juta rupiah, biaya utilitas sebesar 1 juta tiap bulannya, penyusutan 5% tiap bulannya, harga jual rata-rata per unit 15.000, lalu saat transaksi penjualan tunai 80% dan bulan berikutnya 20%, saat transaksi pembelian tunai 7% dan bulan berikutnya 30%. Persediaan barang dagang meningkat 2% setiap bulannya. HPP adalah 50% dari penjualan, serta laba kotor adalah 5% dari penjualan. Selanjutnya, setelah mengetahui data-data sebelumnya, maka kita bisa menentukan metode yang digunakan, yaitu di sini saya menggunakan metode least square, di mana kita tahu sebelumnya eh, penjualan dari ponsel tersebut telah dicatat, di mana pada di sini saya mengambil waktunya yaitu selama 1 tahun, di mana pada bulan Januari sampai bulan Desember. Di sini maka dapat kita tentukan N-nya sebanyak 12 bulan. Oke, pada bulan pertama penjualannya sebesar 1.500.000. Pada bulan kedua penjualannya sebesar 1.300.000. Pada bulan ketiga penjualannya sebesar 1.350.000 sampai selanjutnya pada penjualan ke-12 penjualannya sebesar 1.800.000. Maka total penjualan tersebut adalah 21.950.000. Oke, setelah kita mengetahui bahwa N sebesar 12, N-nya sebesar N-nya sebanyak 12, maka kita menggunakan rumus di mana kita tidak memakai angka 0. Oke, kita bagi 2, yaitu sebanyak 6 dengan 6. Maka X pertama, X1-nya adalah min 11. Selanjutnya X2-nya min 9, X3-nya min 7, X4-nya min 5, sampai X12-nya 11. Lalu setelah kita mengetahui X tersebut, maka kita akan mencari X kuadrat, di mana X kuadrat adalah X dikali X. Maka X kuadrat pada bulan pertama yaitu adalah min 11 dikali min 11 besar 121.000. Begitu juga selanjutnya sampai ke X kuadrat N12. Lalu selanjutnya kita dapat mengetahui XY, di mana XY ini adalah perkalian antara X dengan Y penjualan. Maka min 11 dikali 1.500, maka totalnya adalah
minus 16.500. Begitu juga selanjutnya pada bulan-bulan berikutnya. Maka total XY sama dengan 10.150. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan rumus. Setelah kita tadi mengetahui daripada tabel berikut, kita akan masukkan rumusnya, yaitu adalah Y sama dengan A tambah BX, di mana A sama dengan sigma Y per N. Nah, berapakah nilai sigma Y? Sigma Y kita tahu bahwa penjualannya tadi totalnya adalah 21.950. Maka total dari eh, Sigma Y-nya yaitu adalah 21.950 dibagi N. N-nya kita tahu tadi adalah 12, maka N-nya sama dengan 12. Maka total A-nya adalah 1.829. Selanjutnya kita mencari B. B dengan rumus sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma XY yaitu adalah ini 10.150 dibagi sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat adalah 572, maka totalnya adalah 17,74. Selanjutnya, maka kita masuk ke dalam rumus tadi, yaitu Y sama dengan A tambah BX, yaitu Y sama dengan 1.829 ditambah 17,74 X. Maka bulan Januari 2024 merupakan X ke-7, maka penjualan bulan Januari 2024 adalah Y sama dengan 1.829 ditambah 17,74 dikali 13. Nah, 13-nya itu teman-teman kita dapat dari X ke 13 sama dengan 13 karena ini angka ganjil, maka setelah 11 maka angka 13, yaitu sama dengan 2060. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai tren pada setiap bulannya, di mana pada bulan Januari, rumus yang kita gunakan sama seperti sebelumnya pada rumus ini, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Perbedaannya adalah di mana kita akan membedakan X-nya, di mana kita tahu pada bulan Januari X-nya adalah min 11. Maka di sini Januari Y sama dengan 1.829 ditambah 17,74 dikali min 11. Maka totalnya adalah 1.634. Begitu juga selanjutnya sampai ke bulan Desember. Lalu untuk bulan Januari tahun 2024, rumusnya yaitu Y sama dengan 1.829 ditambah 17,74 dikali 13, yaitu sama dengan 2060. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran penjualan. Kita tahu tadi N-nya adalah sebanyak 12 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Oke, di sini saya menyediakan tabel anggaran penjualan. Oke, unitnya ini dari mana Kak, teman-teman? Ya, jadi unitnya ini berasal dari total dari nilai tren ini, di mana bulan Januari 1.634, bulan Februari 1.669, sampai selanjutnya bulan Desember 2024. Maka di sini nilai unitnya yaitu kita sesuaikan. Nah, di sini kan Januari 1.634 sama dengan di sini. Begitu juga selanjutnya sampai bulan Desember. Kita sesuaikan dengan tabel nilai tren tadi. Oke, lalu RP. RP maksudnya di sini adalah harga pokok penjualan, di mana pada soal tadi kita tentukan bahwa harga pokok penjualannya 15.000. Harga jual rata-ratanya, rata-rata per unit sama dengan 15.000. Maka 15.000. Lalu lalu selanjutnya yaitu jumlah, di mana jumlah ini kita dapatkan dari unit dikali harga jual per unit. Maka 1.634 dikali 15.000, maka totalnya adalah 24.509.615. Begitu juga kita lakukan selanjutnya pada bulan Februari, Maret, sampai Desember. Maka total dari anggaran penjualan yaitu 330.847.028 perak. Oke, selanjutnya anggaran harga pokok penjualan. Sama halnya seperti tadi, kita memakai 12 bulan, yaitu dari Januari sampai Desember. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa kolom tabel, di mana pada kolom kedua yaitu unit. Nah, unitnya ini berasal dari nilai sebelumnya, teman-teman. Sebentar. Oh, maaf teman-teman. Nah, ini teman-teman. Penjualan
nilai unit tadi itu adalah penjualan dari Y ini, di mana bulan pertama adalah 1.500, bulan kedua 1.300. Nah, sama halnya dengan anggaran harga pokok penjualan tadi. Pada bulan Januari 1.500, bulan Februari 1.300. Maka untuk selanjutnya sampai bulan Desember kita sesuaikan saja dengan data yang diberikan tadi. Lalu untuk penjualannya, lalu untuk penjualannya 24.509, sorry, pada bulan Januari 24.509.615. Nah, itu didapat dari sebelumnya teman-teman, yaitu anggaran penjualan, di mana pada bulan Januari total anggaran penjualannya itu ada 24.509.615 perak. Dan untuk bulan Februari yaitu 25.041.958 perak. Nah, maka untuk bulan Januari sampai bulan Desember kita sesuaikan pada jumlah anggaran penjualan tersebut. Lalu untuk HPP-nya. Nah, HPP-nya di sini kita ketahui tadi kan teman-teman dari soal sebelumnya, di mana HPP-nya adalah 50% dari penjualan. Maka kita ketahui total penjualan pada bulan Januari yaitu ada 24.509.615 perak. Maka HPP-nya adalah 50% dari penjualannya, dari total penjualannya tadi teman-teman. Maka 50%-nya itu adalah 12.254.808 perak. Begitu selanjutnya dari bulan Januari sampai bulan Desember. Maka kita ketahui total dari anggaran HPP-nya adalah 165.423.514 perak. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran biaya operasional. Oke, kita tahu kan kita memakai 12 selama 12 bulan. Nah, untuk masalah eh, anggaran biaya operasional di sini ada beberapa kolom tabel di mana ada biaya gaji pegawai, biaya utilitas, biaya penyusutan gedung, biaya penyusutan peralatan, dan jumlahnya. Oke, dari mana sih kita dapat angkanya ini atau dapat totalnya? Di mana kita sudah menjelaskan data pendukungnya, di mana gaji pegawainya sebesar 2 juta, biaya utilitas sebesar 1 juta tiap bulannya, penyusutan 5%, dan selanjutnya. Maka pada bulan pertama anggaran biaya profesional atau bulan Januari, gaji pegawainya 2 juta, sama hal dengannya bulan-bulan berikutnya. Maka biaya gaji pegawai selama 1 tahun yaitu sebesar 24 juta. Sama halnya dengan biaya utilitas di mana per bulannya 1 juta, maka total dari biaya utilitas selama satu tahun yaitu 12 juta. Lalu biaya penyusutan gedung. Kita tahu tadi teman-teman, kita telah membuat data pendukung di mana penyusutan gedungnya sebesar 100.000, di mana ini teman-teman akumulasi penyusutannya itu adalah sebesar 1.200.000 selama 1 tahun. Maka 1.200.000 dibagi 12 yaitu adalah 100.000. Sama hal dengannya biaya penyusutan peralatan, kita tahu penyusutan peralatannya sebesar 120.000, maka 1 bulannya sebesar 100.000 teman-teman. Maka total biaya penyusutannya adalah 100.000. Begitu juga selanjutnya sampai bulan Desember. Maka total biaya penyusutan peralatan yaitu adalah 120.000. Lalu selanjutnya jumlahnya, di mana kita jumlahkan mulai dari biaya gaji pegawai ditambah biaya utilitas ditambah biaya penyusutan gedung ditambah biaya peralatan, maka didapat hasilnya 3.110.000. Maka total dari jumlah biaya operasional pada bulan Januari adalah 3.110.000. Dan begitu juga dengan bulan-bulan berikutnya, maka total biaya operasional selama 1 tahun yaitu adalah 37.320.000. Selanjutnya anggaran laba rugi teman-teman. Di sini anggaran laba rugi sama halnya dengan sebelumnya kita memakai 12 bulan, di mana anggaran laba rugi ada beberapa kolom tabel di mana ada penjualan, harga pokok penjualan, biaya operasional, maka dan laba bersih.
penjualannya di sini penjualan. Penjualan itu berasal dari total dari anggaran penjualan sebelumnya, yaitu pada bulan Januari 24.509.615 perak. Maka pada anggaran laba ruginya pada bulan Januari yaitu 24.509.615 perak. Dan begitu juga selanjutnya pada bulan Desember, tinggal sesuaikan dari data sebelumnya, oke teman-teman. Selanjutnya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan kita dapat dari hmm, anggaran HPP, di mana total dari anggaran HPP bulan Januari yaitu adalah 12.254.808 perak. Maka pada bulan Januari pada kolom HPP yaitu sebesar 12.258.808 perak. Begitu juga selanjutnya pada bulan Februari sampai Desember, kita sesuaikan saja pada anggaran HPP tersebut. HPP ini, total dari HPP ini ya teman-teman. Selanjutnya biaya operasional. Biaya operasional kita kan tahu tadi sebelumnya kita sudah mencari total dari biaya operasional pada setiap bulannya sebesar 3.110.000. Maka total biaya operasionalnya pada bulan Januari yaitu adalah 3.110.000. Untuk bulan berikutnya juga sama. Kita menggunakan hal yang sebelumnya yaitu 3.110.000. Maka teman-teman total dari penjualannya itu ada 330.847.028 perak dan total HPP-nya yaitu adalah 165.423.514 perak dan biaya personal totalnya adalah 37.320.000. Maka selanjutnya yaitu adalah laba bersih. Laba bersihnya itu yaitu kita dapat dari total penjualan kita dikurangi harga pokok penjualan dikurangi biaya operasional. Maka kita dapat mengetahui laba bersih pada bulan Januari yaitu adalah 9.144.880 perak. Untuk bulan berikutnya kita menggunakan rumus yang sama, maka total dari laba bersih pada tahun tersebut yaitu adalah 128.103.514 perak. Oke, selanjutnya anggaran pembelian barang teman-teman. Anggaran pembelian barang tersebut kita lakukan juga selama 12 bulan, di mana di sini ada beberapa tabel, yaitu ada harga pokok penjualan, persediaan akhir, persediaan awal, persediaan barang dagang. Maka harga pokok penjualan kita ambil angkanya dari anggaran HPP sebelumnya, yaitu pada tabel ini teman-teman. Pada bulan Januari 12.254.808 perak, maka di anggaran pembelian barang yaitu sama 12.254.808 perak. Nah, untuk persediaan awalnya yaitu sebesar 5 juta. Nah, ini persediaan awalnya ini 5 juta kita dapat dari data sebelumnya teman-teman. Ini teman-teman, persediaan barang dagang 5 juta. Maka hmm, maka persediaan akhirnya sebesar 5.100.000. Nah, itu didapat dari pertambahan setiap bulannya teman-teman. Kita kan tahu pertumbuhan persediaannya tadi pada tabel berikutnya itu 100.000 teman-teman. Maka untuk selanjutnya akan menambah biaya sebesar 100.000. Dan untuk pembelian barang dagangnya pada tabel pembelian barang dagang ini kita dapat dari harga pokok penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal, maka kita dapat 12.354.808 perak. Begitu juga pada bulan-bulan berikutnya, yaitu pada bulan Februari, Maret, sampai Desember. Kita lakukan hal yang sama, maka total dari pembelian barang dagang yaitu 166.764.723 perak. Oke, selanjutnya adalah anggaran utang dagang. Anggaran utang dagang sama halnya dengan sebelumnya itu adalah selama 12 bulan ya teman-teman. Oke, di sini ada beberapa kolom tabel ya.
Ada pembelian, ada tunai 70%, ada kredit 30%, ada saldo awal, ada pembayaran, ada saldo akhir. Oke, teman-teman. Pembelian. Pembelian ini kita dapat dari data sebelumnya ya, teman-teman. Di mana pembelian ini kita dapat dari total dari pembelian anggaran pembelian dagang, pembelian barang dagang tadi, teman-teman. Pada bulan Januari, total pembelian barang dagangnya sebesar 12.354.808 perak. Maka kita pindahkan data sebelumnya kepada anggaran utang dagang ini sebesar 12.354.880 perak, 808 perak. Begitu juga pada bulan-bulan berikutnya, pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Kita ambil dari data sebelumnya, teman-teman. Maka total dari pembeliannya adalah 166.764.723 perak. Nah, ini dari mana angka 70% dan 30% ya? Kita tahu pada data mendukung sebelumnya kita menuliskan bahwa saat transaksi penjualan tunai, saat transaksi pembelian tunai 70% dan bulan berikutnya 30%. Maka, maka pembeliannya 70% dikali pembelian, yaitu 70% dikali 12.354.808 perak, maka dapat ditemukan hasilnya itu adalah 8.684.365 perak. Begitu juga dengan bulan berikutnya, pada bulan Februari sampai bulan Desember kita melakukan hal yang sama, yaitu 70% dikali total pembeliannya pada setiap bulan. Lalu untuk kredit sama halnya dengan yang tadi, yaitu ada 30% dikali pembelian tadi. Maka dapat hasilnya 3 juta pada bulan Januari, yaitu adalah 3.706.442. Nah, untuk saldo awal ini kita ketahui pada anggaran utang. Pada data berikutnya kita ketahui bahwa saldo awalnya kita menuliskan 1 juta, teman-teman. Oke, sebentar teman saya akan, nah ini teman-teman, utang dan modal. Saldo awalnya itu adalah 1 juta, maka untuk saldo awalnya 1 juta, pembayaran 1 juta, dan selanjutnya pada bulan Februari saldo awalnya sebesar 3.706.442 dan pembayarannya 3.764.442.000. Maka kita sesuaikan untuk bulan-bulan berikutnya. Maka pada bulan Januari saldo akhirnya sebesar 3.706.442 perak. Untuk bulan berikutnya kita sesuaikan saja dengan cara sebelumnya. Yaitu selanjutnya adalah anggaran piutang dagang. Sama halnya dengan anggaran utang dagang tadi, anggaran piutang dagang sudah ditentukan persenannya, yaitu adalah nih teman-teman, saat transaksi penjualan tunai 80% dan bulan berikutnya 20%. Maka di sini yaitu tunai 80% dan kredit 20%. Nah, untuk penjualannya sama, total penjualannya tadi kita ambil dari ini teman-teman. Jumlah penjualan ini teman-teman. Pada bulan Januari 24.509.615. Nah, Nah, ini dia teman-teman. Pada bulan Januari penjualannya 24.509.615 perak. Untuk bulan-bulan berikutnya kita tinggal memindahkan dari total penjualan ini teman-teman, total jumlah penjualan per bulannya kita pindahin kepada anggaran piutang dagang. Bulan Januari 24.509.615 perak. Lalu tunai 80%, maka 80% kita kalikan total penjualan tadi, yaitu 24.509.615 perak dikali 80%, maka dapat kita ketahui totalnya itu adalah 19.607.692 perak. Dengan selanjutnya adalah kredit 20%. Maka 20% dikali penjualan tadi teman-teman, 24.509.615 perak. Maka totalnya adalah 4.901.923 perak. Untuk tunai dan kredit ini untuk pada bulan-bulan berikutnya kita melakukan hal yang sama, yaitu adalah 80% dikali total penjualan pada bulan tersebut.
Nah, untuk piutang dagang saldo awalnya 100.000 ya teman-teman. Itu kita dapat dari data sebelumnya teman-teman. Piutang dagang. Nah, dia piutang dagang. Oke, ini teman-teman, piutang dagang 100.000 ya teman-teman. Maka saldo awalnya 100.000 dan penagihan 100.000 dan saldo akhir 4.901.923 perak. Dan untuk pada bulan Februari saldo awalnya 4.901.923 perak dengan penagihan 4.901.923 perak. Dan kita selanjutkan pada berikutnya kita sesuaikan. Untuk bulan-bulan berikutnya kita sesuaikan pada contoh di awal di atas tadi teman-teman. Selanjutnya ada anggaran kas. Nah, anggaran kas ini ada berupa dari kas awal. Kas awal itu ada penerimaan. Nah, pada penerimaan ini ada penjualan tunai, penagihan piutang dagang, dan jumlah penerimaan kas. Maka kas total kas tersedia. Dan untuk pengeluaran ada pembelian barang dagang, pembayaran utang dagang, pembayaran biaya operasional, lalu jumlah pengeluaran kas, maka kas akhir dapat kita tentukan. Di sini saya akan mengambil contoh pada bulan Januari. Pada bulan Januari, kas awalnya kita tahu adalah 1 juta. Nih teman-teman, kas awalnya 1 juta ya teman-teman. Lalu kita melakukan penjualan tunai 19.607.692 perak. Itu kita dapat dari anggaran penjualan. Oh, sorry teman. 19 juta dari penjualan tunai. Pada anggaran kas pada bulan Januari, kas awalnya sebesar 1 juta tadi ya teman-teman. Dan untuk penjualan tunainya 19.607.692 perak. Itu kita dapat dari data sebelumnya teman-teman. Hmm, bentar sebentar teman-teman. Saya mencari contohnya. 19.607.000. Nah, dari sini teman-teman. Dari tunainya 80% kan teman-teman. Maka total dari penjualan tunainya itu adalah 19.607.692 perak dengan penagihan 100.000 teman-teman. Ya, penagihan 100.000. Nah, ini dia. Eh, dengan penagihan 100.000 kita dapat dari tabel anggaran utang dagang. Sorry, anggaran piutang dagang. Dan untuk maka selanjutnya jumlah penerimaan kas yaitu adalah penjualan tunai ditambah jumlah penagihan piutang dagang. Maka kas tersedia yaitu adalah penambahan dari kas awal ditambah dari jumlah penerimaan kas yaitu sebesar 20.707.692.920 perak. Lalu untuk pengeluaran pembelian barang dagang sebesar 8.648.365. Nah, itu kita dapat dari sini teman-teman. Dari utang dagang. Nih, pada bulan Januari kan ada 8.648.365 perak. Dan untuk pembayarannya yaitu adalah 1 juta. Di sini teman-teman. Nah, untuk pembelian barang dagang sesuai tadi kan teman-teman, bulan Januari 8.648.300 perak. Dan untuk pembayaran utang dagang sebesar 1 juta.
lalu biaya operasional 3.110.000 itu didapat dari ini teman-teman. Biaya operasional pada bulan Januari kan 3.110.000. Maka total jumlah pengeluaran kasnya itu adalah 12.758.355 perak. Maka kas akhir pada bulan Januari adalah 7.949.327 perak. Untuk bulan-bulan berikutnya sama halnya dengan pada bulan Januari, kita tinggal sesuaikan angka-angka yang telah tersedia pada tabel-tabel sebelumnya. Lalu untuk selanjutnya yaitu adalah anggaran neraca. Di mana anggaran neraca ini terdiri dari beberapa akun di mana ada aset lancar. Aset lancar ini terdiri dari kas, persediaan barang dagang, dan piutang dagang. Selanjutnya ada aset tetap, terdiri dari tanah, gedung, akumulasi penyusutan gedung, peralatan akumulasi penyusutan peralatan, lalu total aktiva. Dan utang lancar ada utang dagang, ada dan modal pemilik ada modal. Lalu untuk selanjutnya adalah kas. Pada bulan Januari kasnya sebesar 7.949.370 perak. Ini kita dapat dari anggaran kas sebelumnya teman-teman. Nih teman-teman, anggaran kas nih pada bulan Januari 7.949.327.000. Lalu untuk persediaan barang dagangnya 5.100.000. Ini kita dapat dari tadi persediaan barang dagang kita dapat dari 5.100.000. Persediaan barang dagang nih 5 juta ditambah setelah kita tadi menambahkan nih persediaan barang dagang bulan Januari 5.100.000 kan teman-teman. Maka di anggaran neraca persediaan barang dagang 5.100.000. Lalu untuk piutang dagang sebesar 4.901.923. Ini kita dapat dari nih ini teman-teman dari kredit nih 4.901.923 perak dari sini teman-teman. Maka total dari hasil lancarnya itu adalah 17.951.250 perak. Lalu untuk aset tetap tadi pada sebelumnya kita tahu tanah 50 juta ini teman-teman. Pada tabel sebelumnya tanah 50 juta, ada gedung 20 juta dan seterusnya. Nih. Ada tanah 50 juta, gedung 20 juta, akumulasi penyusutan 100.000 dengan peralatan 3.500.000 dan penyusutan peralatan 10.000. Maka total dari aset tetapnya adalah 73.390.000. Maka total dari aktivanya adalah 900 pada bulan Januari adalah 91.341.250 perak. Lalu untuk utang dagangnya adalah sebesar 3.706.442. Itu kita dapat dari ini teman-teman. Nih, dari 1 juta. Lalu ini dia teman-teman. Ada utang dagangnya 3.706.442 dengan modal 87.808 perak. Maka total dari pasipanya adalah 90.771.250 perak. Dan untuk bulan berikutnya bulan Februari, Maret, April, Mei sampai bulan Desember itu kita sesuaikan pada rumus sebelumnya. Maka inilah yang bisa dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan pada pengucapan dan kesalahan pada penjelasan.
Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.